Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Muhammad Rizky Nurjaman dari kelompok 5, nomor induk mahasiswa 14012300072. Oke, pada hari ini saya ingin menjelaskan sebuah penerapan atau penggunaan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah instruksi yang memandu penyelesaian suatu masalah. Contoh sederhana, algoritma membuat secangkir teh, yaitu pertama kita ambil air, teh, dan gula. Lalu kita dipanaskan air hingga mendidih, terus hingga merata. Ketiga, tuangkan air panas ke dalam cangkir sesuai porsinya. 4. Tambahkan teh ke dalam air panas. 5. Tambahkan gula sesuai selera atau secukupnya saja. Dan aduk teh dan saring untuk memisahkan ampas. 6. Biarkan teh sedikit dingin dan nikmati secangkir teh. Nah, ini adalah sebuah contoh cara membuat secangkir teh algoritma. Ini adalah algoritma. Nah, itu adalah contoh. Nah, selanjutnya apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menciptakan dan merancang suatu program komputer dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Jadi ini melibatkan penulisan algoritma yang merupakan serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan suatu tugas. Jadi pemrograman itu seperti proses membuat serangkaian instruksi atau kode yang dapat dieksekusi oleh komputer untuk melakukan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan tertentu. Pemrograman melibatkan penulisan, pengujian, dan memelihara kode-kode tersebut agar dapat berfungsi sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, penjelasan algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk penyelesaian masalah atau melakukan tugas tertentu. Pemrograman di sisi lain melibatkan implementasi algoritma menggunakan bahasa pemrograman pada suatu platform tertentu. Pemrograman memungkinkan eksekusi algoritma secara nyata pada komputer atau perangkat lainnya. Jadi, algoritma adalah rencana atau panduan, sedangkan pemrograman adalah implementasi dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Nah, langkah-langkah ini harus diikuti secara sistematis atau mencapai tujuan tertentu. Dalam penjelasan yang lebih panjang, kita dapat memahami algoritma sebagai panduan terinci yang membantu komputer atau manusia dalam penyelesaian masalah atau penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya, penjelasan pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode komputer agar dapat menjalankan suatu fungsi atau tugas tertentu. Pemrograman menggunakan bahasa pemrograman untuk berkomunikasi dengan komputer dan menginstruksikannya melakukan berbagai tindakan. Proses ini melibatkan perencanaan, pemecahan masalah, dan penulisan kode yang efisien. Ada berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan C++, masing-masing dengan kegunaan dan sintaksisnya sendiri.
Jadi pemrograman adalah proses membuat rangkaian instruksi atau kode komputer untuk mengeksekusi tugas atau mencapai tujuan tertentu. Penjelasan yang lebih rinci melibatkan beberapa aspek utama ada bahasa pemrograman, pengembangan perangkat lunak, struktur program, pemahaman algoritma, dan variabel tipe data. Selanjutnya, ciri-ciri algoritma itu memiliki 5, yaitu input. Memiliki input. Nah, jadi algoritma itu membutuhkan data masukan untuk diproses. Ini bisa berupa nilai-nilai numerik, teks, atau input dari pengguna. Proses uh, proses itu algoritma dirancang untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah tertentu. Oleh karena itu, algoritma yang sama mungkin tidak cocok untuk masalah yang berbeda. Menghasilkan output, jadi setiap algoritma menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan atau masalah yang ingin diselesaikan. Menggunakan instruksi yang tidak ambigu, jadi eh, ciri-ciri algoritma itu tidak tidak ambigu. Setiap langkah dan instruksi dalam algoritma seharusnya memiliki arti yang jelas dan tidak menyebabkan interpretasi ganda. Harus memiliki stopping rule. Jadi harus memiliki stopping rule ialah jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Sifat-sifat algoritma. Selanjutnya, sifat-sifat algoritma. Yaitu satu, tidak menggunakan simbol ataupun sintaks dari bahasa pemrograman. Jadi sifat-sifat algoritma itu tidak menggunakan simbol ataupun sintaks dari bahasa pemrograman. Kedua, penulisan tidak tergantung dengan bahasa pemrograman. Jadi sifat algoritma itu tidak tergantung dengan bahasa pemrograman. eh, Prinsip dan langkah-langkah algoritma seharusnya dapat diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman tanpa perubahan substansi. Keempat, notasinya dapat dipergunakan untuk semua bahasa pemrograman. Jadi eh, sifat algoritma itu notasinya itu bisa dapat dipergunakan untuk semua bahasa pemrograman yang ada di bahasa komputer atau pemrograman tersebut. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saya akan membuat jus alpukat. Contoh, pertama, kita harus, nah ini ada contoh. Pertama, kita harus uh, menyiapkan sebuah gelas. Kemudian, kita siapkan air dan es batu. Kemudian, kasih sebuah jus alpukat sesuai selera maupun bagaimana. Dan selanjutnya diperas jus alpukat itu atau dimasukkan untuk membuat jus tersebut. Nah, setelah itu aduk hingga merata jus tersebut. Setelah itu nikmati jus alpukat itu. Nah, satu lagi cara memesan ojek online. Oh, sudah beres. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Saya hanya mampu sebisa mungkin tugas ini. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan untuk mengepresentasi tugas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Udah di YouTube. Wih,